Nabi Musa itu setelah diutus oleh Allah, waktu itu langsung oleh Allah diperintahkan supaya mendatangi Fir'aun. Nabi Musa sendiri itu beralasan, ya minta bareng. Alasannya mohon kepada Allah, ya saya itu kurang lancar lisan saya Allah, maka barengilah diutus bersama saya itu Nabi Harun. Akhirnya oleh Allah dikabulkan, Nabi Harun juga, ya sudah gak apa-apa berkan. Lah ini secara akal Nabi Musa itu waktu itu juga masih namanya manusia ya, masih matur kepada Allah. Sungguhnya gampangannya orang Nabi Musa itu lari ke Madian ini gara-gara membunuh anak buahnya Fir'aun. Dan memang dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun, dan Fir'aun sendiri Nabi Musa itu mau ditangkap dan dibunuh karena membunuh salah satu pembantunya Fir'aun kan gitu. Walaupun waktu itu Nabi Musa gak niat membunuh. Waktu itu kan pembantunya Fir'aun ini bertengkar dengan Bani Israel. Apa? Menganiaya Bani Israel. Bani Israel disuruh angkat kayu yang apa? Kayu bakar yang buahnya masih itu waktu masih dianiaya, diejek-ejek, akhirnya tengkar. Setelah tengkar itu dipisah oleh Nabi Musa dan ditempeleng oleh Nabi Musa itu ya orang-orang anak buahnya Fir'aun itu. Tapi gak sengaja Nabi Musa itu tempeleng supaya bisa, nggak taunya ditempeleng oleh Nabi Musa itu mati satu kali pukul. Dipukul satu kali, dilampar tuh mati gitu. Waduh, Nabi Musa akhirnya dikejar oleh Fir'aun sampai lari ke Madian, dan di Madian saya bertemu Nabi Syuaib, dan di sana malah diambil mantu oleh Nabi Syuaib. Dan setelah itu oleh Allah diperintahkan supaya mendatangi Fir'aun. Kalau secara akal, wah bagaimana? Ya waktu itu matur Nabi Musa kepada Allah. Fa'akhaf ayat tulun. Saya walahum alayat dambut fa'akhaf ayat tulun. Ya Allah, sebenarnya saya itu punya dosa pada mereka, dan saya di sini gampangnya di Madian ini lari dari mereka. Sekarang diperintahkan untuk ke sana. Saya takut mereka itu membunuhku. Tapi katanya Allah, tidak mungkin. Allah itu yang membuat semuanya. Pergilah sudah. Aku selalu bersama kamu, mendengarkan. Allah yang menciptakan semuanya. Katakan kepada Fir'aun bahwa kamu katakan bahwa kamu itu utusannya Tuhan semesta alam. Itu. Akhirnya didatangi juga oleh Nabi Musa. Ya sudah yakin. Lah ini keyakinan yang demikian seperti keyakinannya para nabi, para rasul ini seandainya apa? Nah, seandainya kita kerjakan, kita sampai punya keyakinan, ya sama saja. Allah itu tidak tidak akan menyia-nyiakan. Ya sama saja juga. Gitu. Artinya sama saja akan mendapat bantuan dari Allah. Itu. Dan makanya ya karena apa? Karena kalau sudah Al-Qur'an ini turun, hadis ini turun, itu sudah tidak ada lagi Al-Qur'an yang kitab setelah Al-Qur'an lagi. Dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Loh, kalau kita itu mengerjakan apa yang di dalam Al-Qur'an dan di hadis itu dengan yakin, pasti kita juga dibantu seperti dibantunya orang-orang yang dahulu. Jangan khawatir, kan gitu. Tidak akan menyanyiakan Allah di situ. Nah, pasti itu sudah. Jadi cuma kadang-kadang Kadang-kadang kita itu gak berani mengatakan hak. Gak berani mengatakan, cara akal kita berpikir, seandainya kita itu kumpul dengan orang-orang besar, seandainya itu kebanyakan, pas di situ ada ayat-ayat yang keras, kadang-kadang kita gak berani melontarkan ayat yang keras. Bagi orang-orang rajin kan kok pas mandang pandangannya lain, malah tak seneng kepala. Kadang-kadang itu. Lah yang perasaan yang begini ini kan ini namanya hawa nafsu. Sebetulnya apa? Sebetulnya katanya Nabi itu bagaimana? Tapi kita itu masih belajar itu. Belum bisa melakukan. Katanya sabdanya Nabi, "Qulil haqqo walau kana murron." Katakanlah aja sudah. Enggak usah melihat manusia. Enggak tahu ada siapa itu atau yang apa? Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu sebetulnya itu. Sebetulnya harus. Tapi kan kita kadang-kadang kita itu kebenaran itu diplesetkan dengan hawa nafsu kita sendiri. Terkadang gitu. Loh, kalau kita itu yakin seperti yakin enggak ada. La yadurukum man dhalla idah tadaitum.
Padahal Allah itu berjanji kepada Nabi Muhammad, la yadurrukum, yaitu mandola, kepada Nabi Muhammad dan para sahabat waktu itu, mandola idah tanda itu. Jadi katakan saja kebenaran itu. Allah tidak akan membahayakan kepada kamu orang-orang yang tersesat itu apabila kamu beri petunjuk. Kadang-kadang kita akan takut memperingatkan. Padahal paling seandainya paling banter ilah ada. Cuma apa? Menyakiti. Ya, cuma menyakiti dengan kata-kata atau apa, tapi tidak akan membahayakan sampai kan begitu istilahnya. Aina bi ayatina nama aku mustamiun ko fa'tiya fir'auna. Fa'tiya fir'auna faqula fir'auna inna rasul rabbil alamin. Katakanlah kepada Fir'aun, sesungguhnya kami ini utusannya Tuhan semesta alam. Pertama kali arsil, wahai Fir'aun, gambarannya, lepaskanlah ma'ana bersama kami, lepaskan bersama kami ila Sam. Maksudnya apa? Bani Israel lepaskanlah, jangan kau perbudak, biarlah bersama kami, akan saya bawa ke Sam, gitu maksudnya Nabi Musa. Akhirnya setelah didatangi, Nabi Musa berkata demikian, ya wahai Fir'aun, sesungguhnya kami ini, karena waktu itu yang datang kepada Fir'aun Nabi Musa bersama Nabi Harun, kami datang ini sebagai utusannya Tuhan semesta alam. Pertama kali lepaskanlah Bani Israel, jangan kau perbudak, biarkan bersama kami, akan saya bawa ke Sam, gitu maksudnya Nabi Musa. Tapi mengatakan sesungguhnya kami utusan Tuhan semesta alam ini sudah jelas itu sudah menusuk perasaannya Fir'aun. Karena apa? Raja Fir'aun dikala itu dari kuasanya, Fir'aun itu yang banyak, Fir'aun memang gelar. Fir'aun itu salah satu gelar di Mesir. Kalau raja dinamai Fir'aun gitu. Tapi Fir'aun zamannya Nabi Musa ini memang istimewa. Karena apa? Fir'aun zamannya Nabi Musa ini orangnya istimewa. Dikatakan istimewa karena apa? Usianya 500 tahun gak pernah sakit sama sekali. Jelas gak sama sakit. Bayangkan. Jadi apa? Sampai dari kekuasaannya dan dari kuatnya, sombong dia. Dari kuatnya, dia itu sakti gampangnya. Kuat dan usia 500 tahun itu tidak pernah sakit sama sekali. Pilek saja enggak. Masih gagah. Akhirnya mengaku jadi Tuhan. Nah, itu. Mengaku jadi Tuhan zaman Fir'aun, zamannya Nabi Musa ini. Nah, akhirnya dikatakan oleh Nabi Musa, saya ini sesungguhnya utusannya Tuhan semesta alam. Bahkan di ayat yang lain, saya ini adalah utusan Tuhanmu Fir'aun. Itu sudah memukul Fir'aun sendiri. Karena dikala itu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Masih ada Tuhannya Fir'aun, kan gitu maksudnya. Itu kan secara langsung memukul Fir'aun sendiri. Akhirnya setelah dikatakan demikian, dijawab oleh Fir'aun, wahai Musa, berkata Fir'aun, Musa, alam nurabbika, bukankah aku yang merawat kamu, fina di dalam keluarga kami, walidan sebagai anak. Wahai Musa, kamu ini kan saya rawat sebagai anak angkat, kumpul dengan kami, keluarga kami. Walabista, dan kamu tinggal fina di dalam keluarga kami, min umurika, dari umurmu sinina sampai beberapa tahun. Kamu ini mulai kecil kan saya rawat Musa sebagai anak angkat saya, katanya Fir'aun. Dan kamu itu tinggal bersama saya ini lebih 25 tahun. Akhirnya wafa'alta, kamu mengerjakan fa'lataka, ya pekerjaan kamu setelah besar kamu menentangku, gampangannya begitu. Allati fa'alta, yang kamu kerjakan, wa anta, dan kamu ini minal kafirin, termasuk orang-orang yang kafir. Berarti kafir kepada Fir'aun, orang-orang yang tidak mau, berarti orang-orang yang menentangku. Qala, dijawab oleh Nabi Musa di kala itu, fa'altuha, aku mengerjakan itu dalam waktu itu, waktu selamat
mengikuti kamu. Idan dikala itu, wa ana dan aku minad dolin dikala itu termasuk orang-orang yang salah, orang-orang yang sesat. Memang iya, saya itu waktu itu waktu itu memang dirawat oleh kamu, dirawat oleh Anda di sini, tinggal di sini. Tapi dikala itu saya tuh kalau mengikuti Anda tetap saya itu termasuk orang yang sesat. Akhirnya fafarur itu maka aku lari minkum dari Anda semua. Lama khiftukum setelah